Ya, jadi kita hari ini dengar Menteri Agama memang mengumumkan secara resmi pembatalan ibadah haji untuk tahun 2020 yang seharusnya pembatalan itu harus melalui persetujuan DPR, yaitu melalui rapat kerja. Karena setiap hal yang menyangkut haji biasanya memang menurut perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu melalui persetujuan Komisi 8 DPR RI. Misalkan berapa biaya haji, berapa APBN yang harus dimasukkan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji, itu semua atas kesepakatan dengan DPR. Nah, apalagi pembatalan ini kan sangat strategis, sangat penting, menyangkut umat yang akan berangkat ibadah haji sebesar 210.000 orang. Nah, tiba-tiba hari ini diumumkan secara sepihak oleh Menteri Agama. Padahal Menteri Agama sudah kirim surat ke kita untuk rapat kerja. Dikirim pada Jumat malam, sudah kita setujui akan ada rapat kerja, rencananya memang hari ini, tapi Selasa ini masih reses. Karena reses kita minta izin dari pimpinan DPR. Pimpinan DPR sudah memberikan izin kepada kita untuk rapat di tengah-tengah reses hari Kamis tanggal 4 Juni lusa. Nah, tapi hari ini pemerintah sudah mengumumkan secara sepihak oleh Menteri Agama tentang pembatalan itu. Ya, kita nggak tahu apa pertimbangannya, karena dalam pembatalan itu banyak akibatnya gitu loh. Bagaimana setoran dana haji, bagaimana anggaran APBN yang melekat di situ ada 351 miliar. Ini kan perlu dibicarakan oleh DPR sama pemerintah. Tapi ya mungkin Pak Menteri Agamanya nggak baca undang-undang kali ya. Jadi ya akhirnya diumumkan sepihak. Baik, pemirsa, tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Ketua Komisi 8 DPR RI. Nah, ini kita minta tanggapan dari Pak Menteri Agama, Pak Fahru Rozi. Bagaimana tanggapannya? Betulkah Pak bahwa keputusan ini dilakukan secara sepihak, tidak berbicara dulu dengan Komisi 8 DPR? Saya sebetulnya nggak suka berdebat lah di layar TV yang nggak baik ya. Nanti seolah-olah kita dengan Komisi 8 nggak kompak. Padahal kami dengan Komisi 8 kan kompak-kompak aja. Tapi nggak apa-apa lah karena sudah diomongkan. Jadi sebetulnya kan Pak Presiden sudah memberikan deadline sampai tanggal 1 Juni. Jadi setelah tanggal 1 Juni harus segera ada jawaban dari pemerintah, oke atau enggak oke. Nggak mungkin ditunda lama-lama lagi, nanti Presiden dong yang kena. Gimana Presiden kasih deadline sampai 1 Juni, udah sampai tanggal sekian belum ada pengumuman kepastian. Dan kami sudah janjian dengan Komisi 8. Tanggal 2 ya tanggal 2. Saya pikir kalau tanggal 2 kan masih logis. Batas Bapak Presiden deadline tanggal 1, kemudian tanggal 2 diumumkan. Nah, tanggal 2 ternyata beliau-beliau itu batal. Nggak jadi. Padahal tanggal 2 itu munculnya dari teman-teman Komisi 8 juga gitu ya. Kemudian ya saya kan buat, udahlah memang nggak mungkin ditunda lagi menurut saya. Kalau ditunda nanti rakyatnya pada penyerangnya ke pemerintah gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau DPR bilang ya Menteri Agama nggak tahu undang-undang, nggak apa-apa lah. Undang-undang itu kan yang jago anggota DPR, mohon maaf lah gitu. Tapi udah nggak usah topik itu lagi lah, nggak enak, nggak baik gitu ya. Nggak baik berdebat di depan TV lah. Kalau dianggap Komisi 8 yang benar ya silakan, seneng saya kok. Baik, salah, Pak. nanti kami perbaiki gitu ya. Baik Pak Menteri, Pak, ini sebelah saya juga sudah ada Pak, salah satu calon jamaah haji yang batal berangkat, Mbak Susi Kusyanti. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Susi. Waalaikumsalam, selamat malam. Mbak Susi merupakan salah satu calon jamaah haji yang tadinya rencananya akan berangkat. Akan berangkat dengan siapa? Dengan sepupu saya. Berdua saja? Iya, berdua. Sudah berapa lama menunggu sebenarnya? Sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun? Tahun 2012. Tahun 2012 mendaftar, iya, kemudian mendaftar. Nah, setelah penantian begitu lamanya, begitu ya, sudah membayangkan bahwa tahun ini akan menginjakan kaki di tanah suci, melaksanakan ibadah haji, kemudian tadi sempat mendengar, wah batal nih, tidak bisa berangkat sebagai dampak dari pandemi corona. Seperti apa yang dirasakan? Sebenarnya sih agak kecewa ya, cuma ya saya berusaha untuk ikhlas aja gitu. Kebetulan tahun kemarin saya jadi haji cadangan juga, tapi ternyata gagal juga, dan tahun ini saya berharap untuk berangkat tahun ini gitu ya, tapi ternyata gagal lagi. Ya sedih sih sebenarnya, kecewa gitu. Cuma baru dengar hari ini tadi ya? Iya, baru dengar tadi siang, tadi pagi ya. Sebelumnya waktu ada pandemi corona ini sudah sempat memprediksi, wah ya, sudah ada ketakutan sendiri belum? Pasti kayaknya antara jadi atau enggak nih. Saya sudah, intinya saya pasrah aja lah, ikhlas aja. Mungkin belum waktunya saya untuk berangkat haji tahun ini. Itu aja. Sejauh ini sudah bersiap-siap seperti apa? Wah, udah, pokoknya intinya udah koper sudah siap? Udah siap semua. Baju batik udah saya jahit. Pokoknya udah pelunasan haji juga. Tinggal tunggu koper aja sih. Intinya tinggal nunggu berangkat aja.
gitu. Kemudian Ternyata- tadi bagaimana saat berbincang-bincang dengan keluarga tadi membahas mengenai gagal berangkat sebenarnya sih haji? udah lama sih keluarga nanya terus gitu, gimana jadi nggak haji? Nggak tahu ya sih, cuma kayaknya kalau ada corona gini kayaknya kemungkinan kayaknya nggak bisa deh gitu. Baik. Sebenarnya Mbak Susi, ini jadi membuat lebih tenang nggak keputusan ini akhirnya keluar bahwa tidak bisa berangkat karena memang sepertinya selama ini menanti-nanti Iya. nih, ini jadi nggak batal atau enggak gitu? Ya sebenarnya sih tenang sih, cuma ada kepastian gitu ya jadi berangkat atau tidaknya gitu. Ya sudahlah, kalau menurut saya sih ya udahlah, nggak apa-apa, ikhlas aja saya sih. Ikhlas saja dan menerima ya. Menerima aja, nggak apa-apa, mungkin belum waktunya. Dan insya Allah akan Dan insya Allah berangkat tahun depan, mudah-mudahan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri. Iya. Baik. Amin. Iya, Pak Menteri, ini kalau tadi kita sudah dengarkan suara dari Ibu Siti di Jombang, kemudian juga ada Mbak Susi di sebelah saya tadi sudah menceritakan pengalamannya. Memang mereka ikhlas, tapi juga masih ada rasa kekecewaan yang mendalam tentunya karena memang batal. Nah, ini mungkin Pak Menteri bisa memberikan himbauan kepada para calon jamaah haji yang batal berangkat ini, Pak Menteri. Iya, ya memang kan agama juga mengajarkan ya keselamatan, kesehatan itu paling utama gitu ya. Jadi kalau memang keadaannya seperti ini, saya kira kita semua ikhlas sekali ya. Daripada kita berangkat, seandainya berangkat karena belum tentu Arab Saudi membuka juga ya. Kita berangkat dengan tergesa-gesa, kemudian tidak sempat menyiapkan tentang skema kesehatan dengan baik, malah membuat kita semua menjadi terjebak dalam menjadi klaster penyebaran COVID-19 nanti gitu ya. Tapi kami senang sekali karena semua yang kami sounding semua paham, dapat memaklumi gitu ya, demi kepentingan kita semua gitu. Baik, Pak Falrul Razi mungkin juga bisa diinformasikan dari informasi yang didapatkan, apakah ada negara-negara lain Pak yang masih tetap untuk memberangkatkan calon jemaah hajinya ke Arab Saudi? Kalau saya dengar baru Mesir dengan Singapura, enggak salah saya, yang mengatakan enggak. Tapi yang lainnya belum tahu. Mungkin mereka kan biasanya nggak banyak ya. Mungkin kalau mereka ada waktu nggak terlalu panjang kita, mungkin bisa juga mungkin ya. Tapi kalau kita kan jemaah kita yang terbanyak gitu ya. Jadi kalau waktu kita pendek, wah susah sekali nggak mungkin. Baik, Pak Ede, ini kalau kita melihat bahwa memang saat ini di Arab Saudi ini memperlakukan protokol kesehatan yang begitu ketat, bahkan sanksinya juga begitu besar, begitu tegas kepada mereka para pelanggar begitu kan. Nah, ketika kemudian ternyata nanti ada ibadah haji dibuka bisa dilaksanakan di sana karena masih ada beberapa negara yang berencana untuk memberangkatkan, apakah kemudian mungkin juga bisa ada klaster baru saat di sana walaupun sudah diterapkan protokol kesehatan yang begitu jeli? Potensi penularan akan selalu ada, kecuali sudah tidak ada kasus lagi di dunia ini barangkali itu ya. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji itu tadi selain tawaf, sa'i, juga pada saat jamarot ya, melempar jumroh di Mina juga itu begitu orang berjubel sehingga potensi seperti itu. Sebenarnya kekhawatiran itu tidak hanya pada saat di sana. Bisa jadi misalnya di sini sehat, di sana terkena, nah pada saat kembali di situ ada second wave di negara masing-masing. Dan barangkali juga di sini memang perlu kehati-hatian sehingga memang untuk proses ke sana akan banyak yang harus dilakukan ya. Pasti akan ada tes dulu, mungkin bukan rapid test tapi harus konfirmasi, dan dengan demikian maka menjadi tambahan protokol ya. Nah begitu di sana juga akan sangat ketat pasti, karena pasti akan ada physical distancing. Karena beberapa kali juga kita lihat misalnya pada saat kemarin Masjidil Haram masih tutup, ada sholat jamaah tapi begitu sedikit jamaahnya. Kemudian mungkin juga akan ada proses tawaf yang model baru, artinya berjarak. Begitu juga dengan sa'i, begitu juga dengan lempar jumroh. Dan itu otomatis akan petugas lebih banyak. Tapi tetap saja akan ada potensi seperti itu. Karena bisa jadi kan pengetesan itu lolos, kemudian ada satu, nah kalau satu ini kita khawatirkan spreadingnya itu barangkali. Sehingga menjaga kesehatan pada saat ini menjadi lebih prioritas sepertinya. Baik, Mbak Susi tadi sudah mendengarkan juga himbauan dari Pak Menteri begitu kan. Apa mungkin yang ingin disampaikan Pak Menteri ataupun harapannya karena rencananya kan Mbak Susi akan diberangkatkan masuk insya Allah masuk rombongan yang tahun depan. Ya saya harapkan sih mudah-mudahan tahun depan saya bisa berangkat haji. Amin. Udah gitu aja, mudah-mudahan nggak ada corona lagi. Intinya gitu aja. Itu harapan kita Iya. bersama. Iya, Pak Menteri, ini banyak juga yang bertanya. Kemudian bagi para calon jamaah haji yang tahun ini, apa yang harus mereka lakukan? Apakah harus melapor kepada siapa ataupun pendataan apa yang harus dilakukan, Pak Menteri?
Nggak usah, pokoknya kalau mereka tidak niat mengambil uangnya, tidak ada persoalan. Tapi kalau memang niat akan mengambil uangnya kembali, disitulah dia ngajukan. Saya nggak hitung-hitung, kalau tidak salah saya dalam waktu sementara kita hitung ya. Kalau dia mengajukan akan mengambil kembali uang pelunasannya, dalam waktu 9 hari kalau nggak salah saya kita hitung-hitung, uangnya sudah bisa dia dapat kembali. Tapi kalau dia tidak ingin mengambil uangnya kembali, bagus juga dikelola di BPKH. Di Badan Pengelola Keuangan Haji, dana manfaatnya, nilai manfaatnya nanti dia gunakan pada tahun depan. Baik, jadi sekarang Pak Menteri mungkin kita bisa berharap bahwa para jemaah haji ikhlas menerima keputusan, sabar, dan yang penting itu menjaga kesehatan sehingga insya Allah tahun depan bisa berangkat ya Pak? Betul itu, jaga kesehatan yang paling utama. Baik, Mbak Susi mungkin bagaimana harapannya? Tahun depan bisa berangkat, sekarang juga menjaga kesehatan, atau mungkin ada tadi Pak, kalau Pak Menteri bilang ada rencana yang mau mengambil uang kembali seperti apa? Oh kayaknya nggak ada. Jadi hanya tinggal menunggu saja. Menunggu aja. Baik. Mudah-mudahan ya dikasih kesehatan tahun depan. Amin, amin, Ya. amin, amin, Amin. semoga. Baik. Pak Menteri, terima kasih untuk waktunya sama-sama. sudah berkenan memberikan keterangan kepada kita semua di sini. Baik, dan Mbak terima Susi- kasih sama-sama ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Ya. Baik, Mbak Susi juga terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah bercerita mengenai bagaimana ikhlasan bahwa sudah gagal berangkat pada tahun ini. Kita doakan bersama Mbak, semoga bersama sepupunya tadi ya, tahun depan bisa berangkat bersama para calon jamaah lainnya yang tertunda juga. Amin. Baik.